Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semua? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, di video kali ini saya akan membacakan pertanyaan nih ya dari pihak keluarga yang ada di Indonesia. Oke, karena saudaranya sedang bermasalah di Singapura dan mbaknya ngomong seperti ini. Aku ada saudara di Singapura kerja jadi permainan agensi. Alasan tak bisa kerja, ditaruh di rumahnya, dikerjakan tanpa digaji. Lebih parah lagi, agensi nunggu tebusan uang dari Indonesia baru bisa dipulangkan. Gimana caranya ngatasi masalah yang kayak itu? Anaknya sampai stres, bingung. Makasih, mohon solusinya. Oke, jadi misalkan ya buat saudaranya si mbaknya ini yang saat ini sedang mengalami masalah seperti ini, ya memang banyak anak-anak yang dipulangkan oleh majikan karena dianggap tidak bisa bekerja, karena dianggap terlalu lelet atau kadang dianggap kurang cepat bekerjanya atau bisa dibilang lelet dalam bekerja ya, seperti itu. Akhirnya ujung-ujungnya dipulangkan ke agen. Nah, setelah sampai di agen itu sudah pasti kan ya, buat teman-teman di sini semuanya juga sudah tahu bahwasanya misalkan dibawa ke rumah agen itu sudah pasti akan disuruh untuk bekerja, dan itu sudah pasti nggak ada bayarannya, justru dikenakan potongan gaji ya. Karena saya sendiri juga pernah merasakan hal yang sama seperti itu ya. Waktu saya itu sedang menunggu, saya memang ditampung di agen karena besoknya saya mau pulang ke Indonesia, dan di situ banyak sekali anak-anak Indonesia yang ditampung di agen karena menunggu majikan. Di situ banyak sekali mbak-mbak Indonesia yang pada menunggu majikan. Banyak sekali mbak-mbak Indonesia yang sedang pindah majikan atau bisa dibilang transfer ya. Jadi di situ sudah pasti mbaknya ini akan ditempatkan di rumahnya sang agensi, dan di sana itu nggak digaji ya. Siapa yang akan gaji kita? Kita aja di situ numpang ya, makan, tidur, nyuci baju semua, dan itu masih dikenakan potongan gaji. Ibaratnya kita itu kerja bakti di sana. Nah, di sini yang jadi permasalahannya, mbaknya ini dikembalikan ke agen ya, disuruh bekerja di rumah agen tanpa dibayar, dan agensi menunggu uang tebusan dari Indonesia. Kalau misalkan hal seperti ini terjadi pada kalian, kalian bisa langsung telepon ke KBRI, ke Kedutaan Indonesia untuk minta bantuan ya Mbak ya. Jangan sampai hal seperti ini kalian diamkan. Karena apa? Di sini ibaratnya semua mbak-mbak TKW yang sedang berjuang ke negara Singapura ini, kita ini benar-benar orang susah. Ya. Jadi di sini kita harus berani yang namanya ibaratnya membela diri lah Mbak ya. Jangan sampai kita itu terlalu lemah. Jangan sampai kita itu manut. Ya. Karena misalkan kalau kita itu benar-benar manut, ya kita ibaratnya keluarga yang ada di Indonesia itu loh Mbak, sudah susah ya. Ibaratnya keluarga yang ada di Indonesia itu benar-benar mengharapkan kita itu bekerja ke luar negeri bisa sukses, tapi nggak taunya nasib nggak ada yang tahu kan. Nasib nggak akan berpihak kepada siapapun. Nasib itu kalau misalkan nasib kita beruntung atau nasib kita sedang apes itu kan nggak ada yang tahu. Dan di sini mbaknya ini dapat masalah dengan sang agensi. Mbaknya ditahan di agen, disuruh bekerja, terus agensi masih minta uang tebusan dari Indonesia. Misalkan hal ini terjadi pada kalian, kalian bisa langsung telepon KBRI ya Mbak ya, minta bantuan. Pasti akan dibantu ya. Jadi di sini memang nggak mudah. Kalau misalkan agen minta tebusan itu akan disamakan dengan cruise yang ada di Singapura teman-teman. Dan misalkan kalian terus masih dalam tahap potongan gaji minta pulang, itu juga akan dikenakan denda
Saya di sini paham banget ya, orang di Indonesia aja susah loh, kok minta tebusan. Ya uang dari mana? Misalkan ya, sang agensi minta tebusan uang 5.000 dolar. Itu kalau dirupiahkan hampir 60 juta lebih loh. Apa keluarga di Indonesia mampu membayar tebusan 60 juta lebih? Ya. Jadi di sini tolonglah buat teman-teman semuanya, misalkan kalian pegang HP, misalkan kalian punya HP, tolong hubungin KBRI. Kalau benar-benar masalah kalian itu serius dan kalian benar-benar merasa bingung, nggak tahu harus bagaimana, ya, itu cuman saran dari saya. Di sini kita ada yang melindungi teman-teman. Jangan sampai kita lemah. Tapi ya hal seperti ini memang janggal banget. Saya nggak pernah menemui masalah seperti ini ya. Kebanyakan di sini itu hanyalah sebuah permainan dari agen saja ya. Kadang kita itu cuman ditakut-takutin saja Mbak ya. Hal seperti ini sebenarnya nggak ada loh di Singapura tuh, terus sampai disuruh untuk menebus itu nggak ada ya. Selama ini saya nggak pernah menemui hal seperti itu. Yang saya temui ya, kebanyakan kalau majikan nggak suka dengan anak ini misalnya ya, itu dikembalikan ke agen, terus nanti sama pihak agen akan dilatih lagi dalam bekerja. Itu pasti akan di training di rumah sang agen, langsung kamu harus bekerja. Misalkan ya, karena anak ini masih masih pemula, belum tahu kerja dan belum pernah punya pengalaman dalam bekerja, makanya dipulangkan ke agen, terus sama pihak agen langsung dibawa pulang ke rumah, langsung di training ya, langsung disuruh untuk bekerja. Terus jadi dari sini ya, itu agen langsung bisa melihat sendiri, oh ya, anak ini belum bisa bekerja, ternyata cara kerjanya masih kotor, belum rapi, belum kelihatan bersih, masih lelet. Nah dari situ agen akan ngasih training sama si mbaknya ini kayak gitu. Tapi kalau misalkan agen kok ngomong keluarga kamu harus menebus sekian-sekian, itu nggak ada di Singapura, itu nggak ada teman-teman. Kadang kita itu juga benar-benar berada di tempat yang bagaimana kalau kita ngomong salah, kalau kita nggak ngomong juga salah. Kadang tuh ada loh agen tuh yang galak ya, ada juga agen tuh yang baik, maksudnya ngerti dengan posisi kita, bahwasanya kita itu kesini itu loh ibaratnya orang susah, kita itu kepengen yang namanya bekerja. Itu kadang ada agen yang punya rasa iba sama kita, tapi juga nggak semuanya ya, karena semua orang kan nggak sama sifatnya ya. Jadi di sini buat kalian semuanya yang masih pemula, yang masih yang masih awal ya, baru pertama kali menginjakkan kaki di rumah majikan, kalian harus rajin ya, harus punya inisiatif, jangan males-malesan ya. Carilah mana-mana tempat yang sekiranya kotor harus dibersihkan, apalagi di saat majikan berada di rumah ya Mbak ya. Harus benar-benar kita itu rajin kayak gitu ya. Jangan sampai kita itu duduk santai terus tiba-tiba majikan pulang, waduh kaget, akhirnya majikan, duh kok kamu enak-enak di rumah sedang duduk manis kayak gitu, kan ada tuh ya. Tiba-tiba kan kita nggak tahu majikan pulang secara mendadak kayak gitu. Makanya di sini buat teman-teman semuanya harus benar-benar yang namanya kita itu punya inisiatif sendiri ya Mbak ya. Memang nggak mudah, benar-benar nggak mudah ya menjadi seorang TKW, apalagi kerja di Singapura ini ya. Saya sendiri juga punya pikiran, ya Allah, kalian tahu nggak teman-teman ya, meskipun saya tinggalnya di rumah kecil ya, ibaratnya kalau saya itu rumahnya nggak terlalu gede lah, kecil kayak gitu, tapi saya berpikiran bahwasanya pekerjaan saya itu nggak pernah ada habisnya, ada aja kayak gitu. Saya itu sampai heran loh teman-teman ya. Tapi di sini ya nggak apa-apa, karena itu adalah suatu kewajiban ya, itu akan adalah job kita ya teman-teman. Jadi kita harus benar-benar bekerja karena kita di sini dibayar, karena kita itu di sini digaji ya, kita harus bekerja. Apalagi teman-teman, majikan saya itu selalu di rumah loh ya, selalu ngintil kemana-mana, ngintil terus setiap hari begitu
ya. Jadi di sini ya kalian harus inisiatif, harus rajin dalam bekerja ya, agar semuanya bisa berjalan lancar, agar kasus seperti ini tidak terjadi lagi. Karena apa? Biasanya ya majikan itu benar-benar melihat, oh anak ini bisa bekerja apa enggak, anak ini cepat tanggap dalam bekerja apa enggak. Kalau lelet, terus tentang bahasa juga susah diajak komunikasi. Kadang ada tuh majikan yang nggak sabaran, terus akhirnya dibalikin ke agent, terus ambil lagi yang baru kayak gitu ya. Jadi dari sini buat teman-teman semuanya harus semangat dalam belajar bahasa dan juga belajar tata cara kerja di Singapura bagi yang masih ada di PT ya, agar kalian semuanya kelak nanti sudah tiba di rumah majikan, kalian itu bakalan sudah tahu pekerjaan ini. Jadi pekerjaan ini tahu. Biasanya kan ada tuh majikan yang pengen kerjanya itu kita itu harus kerjanya cepat kayak gitu kan ada ya, tapi tergantung juga pada nasib. Nah untuk itu kalian semuanya harus berdoa, mendekatkan diri selalu sama Allah, kalau bisa tambahin sholat malam ya teman-teman, agar semuanya dipermudahkan, dilancarkan oleh Allah. Oke teman-teman, semoga saja sharing dari saya bisa bermanfaat. Dan buat kalian semua misalkan mau bertanya, silahkan tinggalkan komen kalian di bawah, insya Allah nanti akan saya jelaskan lewat video. Oke teman-teman, nggak lupa juga di sini saya selalu memberikan support, memberikan dukungan, dan juga memberikan doa yang terbaik buat kalian semuanya. Semoga kalian semuanya yang sekarang masih ada di PT belum turun jobnya, yang belum dapat majikan ya, semoga saja segera turun job, segera dapat majikan, segera terbang ke Singapura, segera bekerja di rumah majikan, dan semuanya akan berjalan dengan lancar. Amin. Oke teman-teman, dan saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye bye.